Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan Papa harapkan tetap semangat untuk mengikuti PJJ pada pagi hari ini, walaupun masih dalam keadaan ngantuk-ngantuk ya. Anak-anakku semuanya, kembali pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi IPS pada KD 3.1, masih materi pengaruh letak astronomis dan letak geografis pada suatu wilayah ya. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana pengaruhnya letak geografis suatu wilayah terhadap kegiatan ekonomi masyarakatnya ya. Nah, pada pagi hari ini sesuai janji Bapak yang kemarin bahwa kita akan melanjutkan pada materi pengaruh letak astronomis suatu wilayah terhadap keadaan ekonomi maupun keadaan wilayah tersebut ya. Bapak ingatkan sekali lagi, letak astronomis adalah merupakan letak suatu wilayah yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur ya. Garis lintang Indonesia atau wilayah Indonesia terletak pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi Indonesia itu terletak di daerah tropis atau daerah khatulistiwa yang memiliki sinar matahari sepanjang tahun, dan alhamdulillahnya lagi Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, yang seharusnya tidak akan mengalami kekurangan air karena air sepanjang tahun akan turun atau akan mengalami turun hujan. Walaupun pada musim kemarau kadang-kadang turun hujan, apalagi pada musim penghujan ya. Kemudian akibat yang lain dari Indonesia terletak pada garis lintang 6 derajat LU sampai 11 derajat LS atau lintang selatan, daerah Indonesia adalah dikenal sebagai daerah yang subur ya, mempunyai hutan-hutan yang lebat dan untuk pertanian cocok sekali ya. Kemudian kalau Indonesia dilihat dari segi letak geografisnya, yaitu Indonesia terletak pada maksud Bapak kalau dilihat dari garis bujurnya, yaitu masih pada letak garis lintang, yaitu berdasarkan garis bujurnya Indonesia itu terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi Indonesia paling barat yaitu di Pulau W, di ujung barat laut dari Pulau Sumatera ada Pulau W. Di situ ada titik 95 derajat bujur timur, dan paling timur yaitu di Merauke itu ada titik 141 derajat bujur timur. Ditinjau dari letak garis bujurnya yang membentang dari barat yaitu 95 derajat bujur timur sampai ke timur 141 derajat bujur timur, Indonesia akan mengalami atau mempunyai 3 daerah waktu, karena Indonesia akan memiliki 3 derajat bujur standar, yaitu 105 bujur timur, 120 bujur timur, dan 135 bujur timur. Karena merupakan kelipatan 15 kalau kita hitung dari GMT-nya, yaitu 15 derajat Celcius ya, 15 derajat bujur timur ya, sehingga Indonesia pada wilayah Indonesia Barat atau waktu Indonesia Barat yaitu pada letak 105 derajat bujur timur, itu adalah waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan waktu Indonesia tengahnya yaitu pada 120 derajat bujur timur, dan waktu Indonesia timurnya adalah 135 derajat bujur timur. Masing-masing wilayah, barat dengan tengah selisihnya 1 jam, barat dengan timur selisihnya 2 jam, tengah dengan timur selisihnya 1 jam. Nah, anak-anak nanti tugas pada hari ini anak-anak boleh lihat atlas atau peta wilayah Indonesia yang menampilkan pembagian daerah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur ya. Jadi tugas pada hari ini
pada pagi hari ini anak-anak cukup menuliskan kota-kota besar. Kota-kota besar di sini maksudnya kota-kota ibu kota provinsi. Jadi yang Bapak minta ibu kota provinsi ya. Misalnya DKI Jakarta ya Jakarta, kalau Jawa Tengah yang disebutkan Semarang, bukan Pekalongan atau Tegal, bukan ya. Tugasnya adalah nomor 1, tuliskan kota-kota besar atau kota provinsi yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Bapak ulangi, nomor 1 tugasnya. Nomor 1, tuliskan kota-kota besar atau ibu kota provinsi yang berada di wilayah Indonesia barat. Bapak tidak batasin, jadi semuanya ini ya. Jadi kota besar atau ibu kota provinsi yang masuk wilayah Indonesia Barat ditulis semuanya. Ada 5 tulis 5, ada 20 tulis 20. Contohnya A. Banda Aceh, B. Pekanbaru, C. Medan gitu ya. Contoh itu ya. Ibu kota provinsinya yang ditulis ya. Jumlahnya di sini ya sesuai jawaban yang ada di sana ya, yang ada di peta. Kalau ada 15 tulis semuanya ya. Kemudian yang nomor 2, tuliskan kota-kota besar atau ibu kota provinsi yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah. Jadi kota-kota provinsi yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah. Ini juga tidak ada batasan jumlahnya berapa, ya semuanya yang ditulis ya. Yang termasuk wilayah Indonesia bagian tengah. Misalnya A. Denpasar, B. Samarinda, dan seterusnya ya. Untuk yang nomor 3, tuliskan kota-kota besar atau ibu kota provinsi yang ada di wilayah Indonesia Timur. Nah ini juga tidak ada batasannya, kalau hanya 1 ya tulis 1, ada 3 tulis 3 ya. Contohnya misalnya A. Jayapura, dan seterusnya ya. Jadi tugasnya hari ini itu ya, tuliskan nomor 1 kota-kota besar yang ada di wilayah Indonesia bagian barat, yang nomor 2 menuliskan kota-kota besar yang ada di wilayah Indonesia Tengah, dan yang ketiga menuliskan kota-kota besar yang ada di wilayah Indonesia Timur ya. Seperti biasa Bapak minta yang belum bergabung di Classroom, Bapak mohon ya mengirimkannya lewat Classroom tugasnya ya, agar nilai-nilai tersimpan dengan aman ya. Dan HP anak-anak juga tidak akan lemot karena kelebihan beban yang harus disimpan ya. Demikian Bapak harapkan anak-anak tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.